Minta tolong teman-temannya diinformasikan ya, yang belum hadir ya. Waktunya cuma 45 menit ini. Ya Pak, sebentar. Ya. Torik, apa kabar Torik? Kemudian Noval, mana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Saya minta tolong anak-anak ketik nama dan kelas di ini di chat untuk absen. Akan ketik nama dan kelas di menu chat untuk bukti kehadiran. Ya, Rizky, ada apa, Riz? Ya, baru yang ngetik satu anak, Nazril. Tolong yang lain untuk absen di menu chat. Yang tadi baru masuk, Ferry ada, Ferry? Kira? Torik? Rizky Prasetyo? Naufal? Nazril? Asnan Alabiu? Oke, ini baru berapa? Baru 7 orang. Ya, segera yang absen. Yang belum ya, segera absen ya. 5 menit lagi saya mulai materinya.
Yang baru datang Reinhard, silakan ketikkan nama dan kelas di menu chat untuk absensi. Untuk Hafiz, silakan absensi dulu. Ketik nama di chat, nama dan kelas. Oke. Oke, saya mulai aja ya. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan daring di awal semester 2 ini. Sebelumnya saya mau informasikan, jadi untuk kegiatan praktek yang sedianya kita laksanakan setiap hari Rabu, untuk sementara waktu ini masih belum bisa dilaksanakan kembali karena masih belum ada izin dari dinas terkait untuk pembelajaran tatap muka. Tapi nanti kita usahakan di minggu-minggu setelah ini akan kita realisasikan kembali untuk kegiatan praktek, termasuk kegiatan praktek untuk perakitan komputer yang dulu pernah kita rencanakan di semester 1. Itu masih janji saya, semoga nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita laksanakan. Itu untuk yang terkait masalah pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang nanti nilainya ada yang kurang di rapot, mohon untuk segera menghubungi saya, terutama untuk mata pelajaran produktif. Ya, mata pelajaran produktif itu adalah yang berhubungan dengan praktek, seperti sistem komputer, pemrograman dasar, dasar desain grafis, dan juga komputer jaringan dasar. Itu nanti yang berpengaruh terhadap kenaikan kalian, kenaikan kelas kalian, dan juga berpengaruh terhadap
PSG kalian nanti di kelas 11. Ya, jadi saya harapkan bagi kalian yang nilainya masih belum tuntas di atas KKM untuk segera menyelesaikan. Itu kemarin ada 2 anak yang masih terkendala ya. Mungkin ada di sini. Ada Fitra, ada Fitra. Fitra. Yang pertama kemarin Fitra sama M Zainul Arifin dari kelas 10 MM1. Mohon nanti menghubungi saya setelah ini. Terus bagi kalian yang kemarin nilainya tinggi, baik itu nilai ulangan PTS, PAS, dan juga nilai prakteknya yang tertinggi di masing-masing kelas, akan saya berikan reward nanti saat kegiatan tatap muka. Terus kemarin saya juga punya janji ada 3 orang yang dapat reward atas nama Zuhai, Ahmad Afandi, dan juga Maulana Al-Farisi yang belum kesampaian saya kasih rewardnya. Nanti akan saya berikan saat tatap muka saja. Jadi itu ya untuk pengantar kita pada pagi hari ini. Untuk kali ini kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jadi di semester 2 ini kita sudah masuk kepada materi jaringan komputer. Kira-kira anak-anak sudah pernah dengar atau sudah pernah paham dengan istilah jaringan komputer? Silakan yang berani berpendapat untuk unmute mic-nya. Ada yang sudah pernah menerapkan apa itu yang dinamakan jaringan komputer? Silakan. Belum, Pak. Belum, Pak. Mana? Belum. Belum. Sebenarnya kalau berbicara jaringan komputer sebenarnya sudah kalian lakukan anak-anak. Contohnya yang kita pakai hari ini Zoom itu adalah penerapan dari jaringan komputer. Ya, cuma medianya aja yang berbeda. Tapi esensinya yang dimaksud dengan jaringan komputer adalah sekumpulan beberapa komputer yang saling terhubung dan melakukan interaksi. Nah, contohnya yang kita laksanakan hari ini, Zoom Meeting itu adalah salah satu penerapannya. Kalian menggunakan media HP, sedangkan saya pakai media PC atau laptop. Nah, nanti akan saya jelaskan jenis-jenisnya, kemudian saya jelaskan juga macam-macam apa yang dimaksud dengan topologi jaringan. Saya akan share screen dulu. Sudah kelihatan anak ya? Halo? Bisa tampil materi saya? Kelihatan, Pak. Bisa, Ya. Pak. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Ada tulisan pengertian jaringan komputer. Terus di bawahnya ada gambar apa itu? Itu gambarnya apa? Isi. Ini adalah gambar PC, Monitor PC. PC ya. Ada beberapa komputer yang terhubung dan di tengahnya ada sebuah komputer server. Nanti akan saya jelaskan apa itu server, apa itu klien, dan apa itu PC. Sekarang saya mulai dari PC. PC itu kepanjangan dari apa dulu? PC? Personal komputer. Personal komputer, betul sekali. Komputer. Jadi personal komputer itu adalah komputer yang personal. Personal itu sendirian, ya. Yang berdiri sendiri ini namanya PC. Tapi kalau di situ ada nanti kumpulan, maka disebut dengan apa? Disebut dengan jaringan komputer. Yang saya katakan tadi ya. Kalau satu itu disebut dengan PC. Tapi kalau lebih dari satu, nanti itu kita sebut dengan jaringan komputer. Atau bahasa Inggrisnya apa? Jaringan komputer. Personal. Bahasa Inggris dari jaringan komputer?
Komputer server. Bukan. Networking. Oke ya. Jadi kalau komputer yang sendirian tadi disebut dengan personal komputer, kalau komputer yang banyak itu disebut dengan jaringan komputer atau komputer networking bahasa Inggrisnya. Nah, tadi saya juga menyebutkan ada yang namanya server. Ya, server berasal dari kata service yang artinya adalah layanan. Kalau server itu adalah pelayannya, orangnya atau barangnya. Itu kalau server. Nah, sedangkan yang dilayani dinamakan dengan klien. Anak-anak pernah mengikuti ujian UNBK dulu waktu SMP atau SD dulu? Pernah tidak? Pernah ya? Belum. Ketika UNBK itu kan kalian menggunakan komputer itu dinamakan dengan komputer klien. Sedangkan komputer yang dikendalikan oleh proktornya itu dinamakan dengan server. Server. Ya. Atau gini, anak-anak dulu mungkin pernah main di warnet, itu pasti Pernah. tahu ya komputer yang dipakai oleh operatornya itu Ya. dinamakan dengan komputer server, anak-anak. Jadi server itu adalah pelayannya. Dia yang punya kendali untuk mengatur klien-klien yang ada di sekitarnya ini. Seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk sejarahnya dulu, jaringan internet itu diawali pada tahun 1940 dari Departemen Pertahanan Amerika yang tujuan awalnya dulu adalah untuk militer sebenarnya jaringan. Tapi dalam sejarah dalam perkembangannya kemudian dikembangkan lagi untuk kegiatan komunikasi sebelum akhirnya adanya internet itu. Seperti ini nanti kalian bisa baca. Saya langsung masuk kepada manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, manfaatnya adalah sharing resources atau berbagi sumber daya. Maksudnya begini anak-anak. Jadi dengan adanya jaringan komputer itu kita bisa menghemat pembelian hardware atau perangkat keras. Misalkan kita ingin menggunakan satu printer untuk 10 komputer gitu ya. Itu bisa kita gunakan dengan jaringan komputer. Sama ketika kalian di warnet tadi kan ada printer dan ada server ya. Kalian bisa bilang ke operatornya untuk mencetak dari komputer kalian. Itu yang dinamakan dengan sharing resources. Jadi satu untuk berbagi dengan semuanya. Apalagi yang bisa di-sharing selain printer, anak-anak? Ada yang tahu? Yang bisa kita sharing? Tidak tahu. Apalagi? Kalau scanner bisa enggak, anak-anak? Halo? Kalau scanner bisa di-sharing tidak? Kok nggak dengar sih? Kalau scanner juga bisa ya. Jadi selain printer, scanner itu juga bisa digunakan secara bersama. Kemudian yang kedua, manfaat dari jaringan komputer ada yang dinamakan dengan manfaat komunikasi. Contoh penerapannya adalah seperti email, itu juga manfaat dari jaringan komputer. Selain email ada apa? Chatting, kemudian Zoom, telekonferensi seperti ini itu juga bagian dari manfaat. Ya, kalian bisa belajar dari rumah, dari tempat yang jauh, menggunakan perangkat dari jaringan komputer. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah integrasi data atau untuk mengirim data ya. Misalkan kalian mengirim menggunakan Dropbox, menggunakan Google Drive,
Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah untuk pengembangan dan pemeliharaan. Pastinya nanti akan menghemat penggunaan biayanya. Terus yang kelima, di situ ada keamanan data. Itu manfaatnya. Kalau dulu orang membeli barang itu kan harus ke pasar kan. Kalau sekarang lewat apa? Toko online. Lewat toko online. Itu adalah salah satu manfaatnya juga. Terus kalau dulu Shopee. kita ingin mengirim surat lewat apa? Pos, kantor pos. Lewat kantor pos ya. Kalau sekarang lewat apa? WA. SMP. Lihat WA. Kalau dulu kita SMS. sekolah, kita belajar harus di kelas. Kalau sekarang Dari Daring. Daring. Nah, seperti itu. Daring. Zoom. Berarti itu manfaat atau kerugian dari jaringan yang saya sebutkan tadi. Manfaat, Pak. Manfaat. Ya. Sekarang kalau saya tanya kerugiannya apa jaringan itu? Menyebar berita. Apa saja Penyebaran kerugiannya hoax. penggunaan internet? Ya, oke, satu, penyebaran hoax. Karena seringkali kita tertipu ya dengan adanya Phishing. apalagi Phishing. phishing, Data. oke, penipuan ini dengan cara menyamar atau phishing. Terus yang IT. kerugiannya lainnya apa? Penyebaran virus, kerugian atau kemanfaat tadi? Kerugian, Pak. Kerugian. Kerugian. Selain itu apa lagi? illegal copying. Illegal copying, ya betul. Itu adalah salah satu kerugiannya. Atau dinamakan apa keseluruhannya tadi? Dinamakan dengan apa? Cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Ya, Maya. Itu ya, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan dulu. Tadi keuntungan dan juga kerugiannya. Sekarang saya masuk kepada jenis dari jaringan komputer. Bentar ya. Nanti materinya akan saya share di grup. Oke, saya masuk pada jenis-jenis jaringan komputer. Kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama adalah namanya PAN atau PAN, panjangan dari Personal Area Network. Artinya adalah jenis jaringan yang terhubung antara dua atau lebih yang hanya satu arah seperti ini. Satu arah itu maksudnya adalah misalkan laptop dengan laptop, laptop dengan smartphone, laptop dengan handphone. Nah, ini disebut dengan jenis jaringan PAN atau PAN, kepanjangan dari Personal Area Network. Kekurangannya adalah dia hanya jaraknya dekat, ya. Bisa pakai Bluetooth, bisa pakai infrared, bisa pakai kabel, juga bisa menggunakan media Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi atau Wi-Fi seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya LAN atau Local Area Network. Nah, ini yang biasanya kita pakai di lab komputer atau warnet. Itu termasuk jenis LAN. Ya, dia dibatasi oleh hanya satu ruang atau satu gedung. Itu LAN. Jadi kalau tadi PAN itu hanya lingkupnya sekitar 4 meter, kalau LAN ini jaraknya adalah satu gedung atau satu ruang. Bisa ruang lab, bisa ruang bengkel. Beda sama Wi-Fi ya, Pak ya? Ya, itu LAN. Kemudian yang ketiga ada namanya MAN, Metropolitan Area Network. Kalau ini lingkupnya adalah dalam satu kota. Ya, dalam satu kota. Misalkan jaringan di daerah Surabaya, jaringan di daerah Sidoarjo, itu nanti masuk dengan WAN. Ada juga nanti WAN, itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan LAN yang saling terhubung. Ini biasanya lingkupnya adalah antar gedung biasanya.
Misalkan kita ingin berkomunikasi dengan sekolah lain, dengan misalkan sama-sama di kecamatannya, kecamatan Sukodono atau Rian, itu termasuk jaringan WAN. Nah, yang paling tinggi itu nanti namanya adalah internet. Ya, kalau internet itu sudah tersambung secara apa? Secara global ya. Jadi sudah antar negara, antar benua, itu disebut dengan internet. Yang paling kecil tadi lingkupnya apa? PAN. Setelah PAN, LAN. LAN. Ya, setelah LAN itu harusnya adalah WAN. Aduh, mau habis ini. Sorry, MAN, kemudian WAN, yang terakhir adalah internet. Internet itu sebenarnya adalah kepanjangan, anak-anak. Internet itu kepanjangan dari interconnected networking, yaitu adalah saling terhubung secara jaringan internet. Saya lanjutkan ya. Yang terakhir nanti kita akan mempelajari yang dinamakan dengan topologi. Topologi ini yang sering keluar ketika kalian belajar tentang jaringan komputer. Oke, ini topologi. Topologi itu adalah suatu model atau cara bagaimana komputer itu saling terhubung. Itu dinamakan dengan topologi. Modelnya ya. Yang sering kita pakai nanti ada namanya topologi, itu adalah topologi bus atau base, kemudian topologi tree, topologi star atau apa star bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya apa? Bintang ya. Kemudian ada juga topologi ring. Apa ring? Lingkaran. Ring itu bukan lingkaran. Apa ring? Kalau lingkaran itu circle. Kalau ring? Cincin. Ring itu cincin. Ya, bentuknya cincin. Kemudian yang terakhir ada yang namanya topologi mesh. Mesh artinya apa? Ada yang tahu artinya mesh? Mesh itu artinya jala atau jaring ya. Terus yang topologi tree itu apa? Tree? Pohon. Itu pohon. Saya jelaskan satu-satu anak-anak. Yang topologi star itu adalah jenis topologi yang mirip dengan bentuk bintang. Ya, di bagian di topologi ini nanti ada yang namanya server dan ada yang namanya klien. Kira-kira yang disebut dengan server yang mana? Kalau yang ini yang disebut server yang mana? Yang ini ya, kelihatan nggak? Oke, jadi yang disebut server itu yang tengah ini. Dia nanti melayani 5 komputer yang di sekelilingnya itu. Ciri khasnya apa? Kabelnya ada kabel yang mengarah ke satu komputer ya, ini disebut dengan server. Yang 5 ini disebut dengan klien. Kemudian yang kedua topologi ring itu bentuknya seperti cincin. Nah, keuntungannya topologi ini dia kedudukannya sama. Ya, tidak ada yang namanya server, tidak ada yang namanya klien. Semua bisa jadi server, semua bisa jadi klien. Cuma kekurangannya topologi ini ketika salah satu komputer itu mati, maka yang lain tidak bisa terhubung. Itu kerugiannya. Kalau yang topologi star tadi, salah satu mati, yang lain masih bisa ya. Itu bedanya. Kalau yang topologi ring satu terputus, maka yang lain ikut terputus. Kemudian kalau topologi mesh ini dia bentuknya seperti jala. Kalian kalau tahu laba-laba itu kan bentuk seperti jala ya. Ini keunggulannya adalah komputer ini bisa saling sharing antar komputer. Cuma kerugiannya dia membutuhkan jenis kabel yang lebih banyak. Ya, kabelnya butuh banyak dan jelimet. Biasanya di sini kerugiannya. Kalau topologi tree itu bentuknya seperti pohon.
Kalau kita ngomong pohon, berarti ada apa? Ada cabang, ada ranting, gitu ya. Nah, nanti di sini yang di sini disebut dengan cabang. Dia nanti punya ranting, punya klien-klien sendiri. Topologi jenis ini biasanya gabungan dari beberapa topologi setar. Kalau yang topologi tree ini. Terus nanti yang topologi bus ini adalah mirip seperti kalau kalian naik bis. Ya, ada kursi sebelah kanan dan ada kursi sebelah kiri. Yang topologi bus ini sudah jarang kita pakai. Dulunya topologi ini itu menggunakan kabel jenis BNC. Jadi kabelnya itu mirip seperti kabel antena yang terhubung satu sama lain. Keuntungannya topologi ini kabelnya murah, cuma kesulitannya dia adalah pada hal keamanannya. Seperti itu. Di luar dari topologi ini anak-anak ada jenis yang lain, ada namanya topologi nanti peer-to-peer, dan juga nanti ada topologi line. Ya. Tapi yang topologi peer-to-peer itu adalah hanya biasanya 2 komputer. Yang peer-to-peer. Nanti akan saya praktekkan di pertemuan selanjutnya. Oke, dari materi yang saya sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada waktu sekitar 4 menit. Saya minta tolong yang tadi belum kirim absen, silakan absen dulu di menu chat dengan mengetikkan nama dan kelas sebagai bukti kehadiran kalian. Ya, minta tolong yang belum isi absen di menu chat, silakan, masih ada waktu 4 menit untuk mengirim. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada ya. Jadi nanti silakan kalian masuk ke tugas. Ada 7 soal yang perlu kalian jawab terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Ya, terakhir, jadi di komputer itu juga nanti ada istilahnya PC standalone, anak-anak. PC Apa itu, standalone. Pak? PC standalone itu adalah PC yang apa? Yang jomblo. Jomblo itu nggak punya pasangan. Jadi harus berdiri sendiri, itu namanya PC standalone. Ya, PC atau komputer yang tidak terhubung dengan komputer lain itu dinamakan dengan PC. Siapa tadi? PC standalone. Ya. Saya rasa itu materi yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tolong anak-anak mengerjakan tugas lebih cepat lebih baik ya. Kalau tugasnya semakin cepat, otomatis nilainya semakin baik. Oke, ini yang sudah absen: Sahrizal, Surya, Raca, Ica, Fitra, Fauzan, Rizky, Hafiz, Ahmad Renhard, Torik, Eri, Taris, Iqbal, Ahmad Afandi, Zuhai, Atarik, Hasnan, Noval, Sira, Nazril, itu yang sudah absen. Bagi yang belum, saya tunggu ada waktu 2 menit. Ya, silakan, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Barangkali terkait materi hari ini. Monggo, silakan. Novel, ada yang ditanyakan? Ikutin kok, Bapak. Oke ya, saya minta tolong kameranya diaktifkan sebentar saja untuk saya potret. Diaktifkan sebentar aja. 10 detik untuk saya potret sebentar. Sira, minta tolong. Sahrizal, Rizky, Nazril, Torik, Hafid, Sahrizal. Kita foto sebentar. Oke ya, saya hitung. 1, 2, 3. Sebentar, lagi. Saya foto lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak.
atas perhatian dan kerjasamanya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.